Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Putri Zatalini dari kelas 11 C2 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang transportasi dan pertukaran zat pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi dan pertukaran zat pada manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian transportasi. Transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Di dalam tubuh, darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia sering disebut juga sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah melibatkan darah sebagai alat transport, jantung sebagai pemompa darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah. Dan ini adalah gambar dari sistem peredaran darah. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang pengertian darah. Darah merupakan alat transport utama dalam tubuh kita. Darah kita berwarna merah, tetapi warna itu berubah-ubah tergantung kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Darah merupakan jaringan ikat berbentuk cair, tersusun atas bagian padat berupa sel-sel darah dan bagian cair berupa plasma darah. Sekitar 55% merupakan plasma darah, sedangkan 45% sisanya adalah sel-sel darah. Volume darah dalam tubuh kita sekitar 1/13 dari berat badan tubuh. Pada orang dewasa normal volumenya sekitar 5 liter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut, yang kedua sebagai pelindung tubuh terhadap serangan penyakit, dan yang ketiga sebagai pengatur keseimbangan asam basa dalam darah untuk menghindari kerusakan jaringan. Selanjutnya yaitu plasma darah. Plasma darah berupa bagian cair dari darah yang berwarna kuning jernih. Plasma terdiri atas 90% air, 8% protein, serta 0,9% mineral, oksigen, enzim, dan antigen. Sisanya berisi bahan organik seperti lemak, kolesterol, urea, asam amino, dan glukosa. Plasma darah dapat bersifat sebagai pelarut, sehingga plasma darah juga dapat berfungsi dalam pengangkutan zat-zat dalam tubuh. Masih dalam materi plasma darah. Plasma darah mengandung protein dengan fungsi khusus seperti albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis darah. Yang kedua yaitu globulin yang berfungsi untuk membentuk protrombin dan antibodi atau serum darah. Yang ketiga yaitu fibrinogen berfungsi untuk membekukan darah. Serum darah. Serum merupakan bagian plasma yang tidak mengandung fibrinogen. Di dalam serum terdapat antibodi yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap kuman penyakit. Serum darah dibangun oleh senyawa globulin yang terdiri atas yang pertama yaitu aglutinin, berfungsi untuk menggumpalkan protein asing atau antigen atau aglutinogen. Yang kedua yaitu presipitin yang berfungsi untuk mengendapkan antigen. Yang ketiga antitoksi yang berfungsi untuk menghancurkan atau memecahkan antigen. Dan yang terakhir, opsonin, berfungsi untuk menggiatkan sifat fagosit dan leukosit. Yang materi selanjutnya saya akan jelaskan tentang sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah mengandung protein bernama hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Hal inilah yang membuat fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oksigen akan diantarkan ke seluruh jaringan tubuh untuk diubah menjadi energi agar organ dapat bekerja sebagaimana mestinya. Agar fungsi tersebut tidak terganggu, kadar eritrosit harus berada pada batas normal. Kadar normal sel darah merah pada laki-laki dewasa adalah 4,7 sampai 6,1 juta sel per mikroliter darah. Pada wanita dewasa berkisar 4,2 sampai 5,4 juta sel mikroliter darah. Dan pada anak-anak berkisar 4 sampai 5,5 juta sel per mikroliter darah. Dan selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit.
adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa jenis sel darah putih yang disebut granulosit atau sel polimorfonuklear, yaitu yang pertama basofil, yang kedua eosinofil, dan yang ketiga neutrofil. Ada dua jenis lain tanpa granul dalam sitoplasma yang disebut agranulosit, yaitu limfosit dan monosit. Selanjutnya yaitu keping darah. Keping darah atau platelet atau trombosit memiliki bentuk yang tidak beraturan, berukuran kecil, tidak berwarna, dan tidak berinti. Trombosit dibuat di dalam sumsum tulang yang berasal dari sel raksa yang dinamakan megakariosit. Dalam pematangannya, megakariosit pecah menjadi 3.000 sampai 4.000 serpihan sel yang dinamakan trombosit. Setiap milimeter darah mengandung 200.000 sampai 300.000 trombosit. Umur trombosit hanya 8 hari saja. Trombosit memiliki sifat mudah pecah jika keluar dari pembuluh darah atau tersentuh benda yang permukaannya kasar. Jika trombosit pecah, maka akan dihasilkan tromboplastin atau enzim trombokinase yang sangat penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi. Proses pembekuan darah. Luka trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase, merubah protrombin menjadi rombin, fibrinogen menjadi fibrin, luka tertutup. Dan ini adalah skema proses pembekuan darah. Dari trombosit yang pecah mengeluarkan trombokinase, lalu membentuk protrombin dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K, membentuk trombin, lalu membentuk fibrinogen menjadi benang fibrin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung adalah alat pemompa darah yang terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Dindingnya terdiri atas 3 lapis, yaitu perikardium yang merupakan selaput pembungkus jantung, miokardium yang merupakan otot jantung, dan endokardium yang merupakan selaput yang membatasi ruang jantung. Ruangan jantung sendiri mempunyai 4, yaitu yang pertama dua serambi atau atrium, yaitu atrium sinister atau kiri dan atrium dexter atau kanan. Dua bilik atau ventricle, yaitu ventricle sinister kiri dan ventricle dexter atau kanan. Dinding bilik atau ventricle jantung lebih tebal dibandingkan dengan dinding bilik kiri, lebih tebal dibandingkan dinding bilik kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Macam-macam pembuluh darah, yaitu yang pertama arteri atau pembuluh darah nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Terdiri dari arteri pulmonalis yang merupakan pembuluh nadi yang membawa darah menuju paru-paru. Yang kedua yaitu aorta, merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah menuju seluruh tubuh. Pada pangkal batang nadi terdapat klep berbentuk bulan sabit atau valvula semilunaris yang berfungsi untuk menjaga aliran darah agar tetap searah. Yang kedua yaitu vena, pembuluh darah balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Vena dibagi menjadi 3, yaitu vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Vena cava inferior, pembuluh darah yang membawa darah dari bagian bawah tubuh menuju jantung. Dan yang terakhir vena cava superior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas tubuh menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler, pembuluh darah halus yang langsung berhubungan dengan jaringan kapiler. Terdapat hubungan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah kapiler. Tersusun atas satu lapis sel pipih, satu lapisan semua jaringan tubuh berhubungan langsung dengan kapiler darah menjadi lebih efisien. Berikut adalah tabel perbedaan antara arteri dan vena. Dinding pembuluh arteri lebih tebal daripada pembuluh vena. Lumen atau saluran dari arteri lebih sempit dan vena luas. Katup dari arteri tidak memiliki katup, sedangkan vena ada di sepanjang pembuluh yang berfungsi untuk mencegah terjadinya arus balik sehingga arah aliran hanya ke satu arah. Aliran darah pada arteri meninggalkan jantung,
sedangkan pada vena menuju jantung. Tekanan darah pada arteri kuat dan pada vena lemah. Denyutan pada arteri terasa seirama dengan denyut jantung, sedangkan dalam vena tidak ada denyutan. Sistem peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan ada juga sistem peredaran darah yang jarang diketahui, yaitu sistem peredaran portal. Sistem peredaran darah kecil yaitu ventrikel kanan ke jantung, ventrikel kanan jantung ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke atrium kiri jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar dari ventrikel kiri ke aorta, ke arteri superior dan inferior, ke sel atau jaringan tubuh, ke vena cava inferior dan superior, dan yang terakhir ke atrium kanan jantung. Sistem peredaran portal, sistem peredaran darah yang menuju ke alat-alat pencernaan menuju ke hati sebelum kembali ke jantung. Pembuluh darah portal berwarna coklat karena banyak mengandung nutrien. Sekian penjelasan saya tentang transportasi dan pertukaran zat pada manusia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.